Dulu di Android pengen banget ganti-ganti penampilan kalau bosen. Misalkan pakai Go Launcher, Nova Launcher, pokoknya berbagai launcher lainnya lah, biar jadi fancy-fancy gitu lah. Tapi sekarang lebih suka ganti wallpaper, karena kalau misalkan ganti launcher itu kadang ada fitur si ponselnya tuh gak jalan atau ada yang gak maksimal. Oke, jadi di sini saya akan berbagi 5 tempat buat nge-download atau ngunduh wallpaper yang sering saya gunakan. Dan 5 tempat ini bisa kalian gunakan ya macam-macam ya, ada buat khusus Android, ada iOS atau bahkan desktop dan laptop. Oke, apa itu? Di sini Fadil, mari kita bahas. Oke, yang pertama itu ada WallX. Aplikasi buatan Backwing Studio ini bisa kalian gratis diunduh di Play Store. Jadi emang ini khusus Android. Tapi tenang aja, aplikasi ini tuh bisa diunduh wallpapernya dan bisa ditransfer ke iOS. Emang agak ribet sih, tapi aplikasi ini bagus. Jadi kita buka aplikasinya ini ya. Jadi si WallX ini punya beberapa kategori gambar ya. Misalkan kayak anime, 3D, landscape, dan lain-lain. Tapi mau apapun kategorinya, gambarnya mau apapun ya si temanya, yang ditampilinnya tuh tetap simple dan elegan gitu, gak ribet. Jadi cocok banget buat kalian yang suka wallpapernya tuh gak ribet-ribet gitu. Kadang kan bisa bikin pusing si icon di ponsel kalian gitu kan. Pokoknya banyak ya, ada anime, 3D, landscape, ada buat yang AMOLED hitam ya, dan monokrom, pokoknya banyak lah. Dan yang saya suka juga aplikasi itu bisa langsung deteksi resolusi ponsel kalian tuh berapa. Jadi tenang aja, gak akan pecah. Yang kedua itu adalah minimalis wallpaper. Masih dalam lingkup Android tentunya, tapi tenang aja, ini bisa di-download dan pindahkan ke iOS juga ya. Bisa ditransfer share it atau misalkan email dan lainnya. Tapi tenang aja, di poin selanjutnya emang ada yang buat iOS juga, gak usah ditransfer kayak gini. Oke. Aplikasi buatan Junaid ini emang gambarnya nggak terlalu banyak sih di kategorinya ya. Kalian bisa ngunduh nanti sendiri dan lihat sendiri. Tapi gambarnya tuh bisa dikatakan cukup unik gitu. Gambarnya juga nggak pecah ya, kalaupun diterapin ke ponsel. Pokoknya aplikasi ini tuh cocok banget buat kalian yang suka banget ke temanya tuh minimalis gitu. Minimalis tapi dengan berbagai kategori. Mau anime, abstrak, superhero, film, pokoknya banyak. Yang ketiga itu adalah Wally. Mungkin ini udah ada yang tahu ya, karena cukup terkenal juga. Jadi si Wally ini adalah salah satu tempat buat nge-download dan ngunduh wallpaper terbaik di Android, salah satu ya. Dan kenapa unik? Karena aplikasi ini tuh sangat variatif dan berbeda gitu ya, si kategori dan gambar-gambarnya. Karena ini tuh terdiri dari berbagai creator yang emang suka nggambar gitu secara digital. Jadi ya berbagai ya di seluruh dunia juga. Jadi ya orang-orang misalkan dari si A si B itu punya tema tersendiri yang dia suka gambar, dan itu benar-benar unik loh. Kalian tentu juga bisa follow si kreatornya, nanti lihat kalau misalkan ada update gimana gambarnya. Pokoknya kalian bakal suka. Aplikasinya juga banyak ya, si temanya ada hewan, abstrak, terus kata-kata, motivasi kayak gitu. Pokoknya banyak banget. Pokoknya kalian gak akan bosen ya ngelihat di sini, karena si aplikasinya tuh bukan, si uploadernya tuh bukan di handle sama satu admin sama si pembuat aplikasinya aja, tapi oleh kreator yang emang suka gambar. Yang keempat adalah Pinterest dan DeviantArt. Ini adalah salah satu platform yang dikatakan cukup tua ya. Pinterest dan DeviantArt ini adalah platform yang udah senior di antara list yang udah disebutin di sini. Pinterest basicnya sebagai sosial media yang berbagi tentang gambar dan video. Begitupun DeviantArt, tapi DeviantArt itu lebih ke expert sih. Kalian tuh bakal nemuin gambar yang lebih unik dibandingkan Wally di sini ya. Tapi ada tapinya nih. Kalian emang bakal agak kesusahan sih buat cari resolusi yang pas. Jadi kalau misalkan di Pinterest nih kalian nemu gambar yang bagus, tapi kadang resolusinya tuh pecah. Dan kalau misalkan kalian cari di DeviantArt, misalkan ada yang bagus banget, tapi sama si uploader atau misalkan si kreatornya tuh dikunci, gak bisa diunduh atau di-download gitu. Emang ribet dan butuh waktu buat cari gambar atau ya sekedar video di aplikasi ini. Tapi kalau misalkan udah nemu, unik banget dan bagus diterapin ke desktop atau si ponsel kalian. Tapi ya emang agak cukup butuh waktu sih, dan kadang ada gambar yang gak jelas juga sih. Oke, dan nomor 5 itu yang paling sering saya gunakan untuk mendownload wallpaper baik itu di ponsel, di laptop, atau di desktop. Ini adalah HDQ Walls. Ini yang paling mudah menurut saya buat ngedownloadnya, karena berupa situs tapi gak banyak iklan ya. Kadang ada juga ya situs yang nyediain gambar-gambar bagus tapi banyak banget iklannya gitu. Tapi ini enggak, ini cepet banget dan
buat update gambar tiap hari juga tuh cepet, beragam. Sama kayak judulnya, situs ini tuh gak susah buat nyari gambar yang kualitasnya tuh bagus atau HD. Bukan HD ya, malahan kalian bisa cari gambar yang resolusi itu 8K, 8K, 8K. Bakal dapat kalian. Kategorinya tuh banyak ya, apalagi kalau misalkan kalian mau cari yang buat ya suka nyari penyanyi atau tokoh, di sini tuh bakal ada ya, lebih luas gitu, bakal cari artis-artis dan gambarnya tuh cukup detail gitu, bukan gambar dari Google yang asal jeplak gak jelas yang pixelet itu enggak. Ini bagus, resolusinya pasti bagus. Dan di sini juga ada artworknya, pokoknya ada minimalis, pokoknya lengkap. Walaupun dapat dikatakan beragam, tapi emang gak seunik Wall-E, gak seunik DeviantArt, gak seunik Pinterest sih. Cuman kualitasnya pasti dijamin bagus dan dijamin gampang ngedownloadnya. Nah, itu dia 5 tempat yang sering saya gunakan buat ngedownload wallpaper. Kalau misalkan kalian ada tempat yang sering kalian gunakan buat ngedownload wallpaper juga, kalian bisa tulis komen di bawah biar yang lainnya juga tahu, oke? Dan sekian video kali ini. Kalau misalkan ada komen atau apapun itu, kalian bisa tulis di bawah. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fix Me biar gak ketinggalan video berikutnya, oke? This is Fadil, peace out.